Selamat datang di podcast Pancasila versus Gen Z. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tema yang cukup dalam, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu aktualisasi di era digital. Masihkah Pancasila jadi kompas Gen Z? Sekarang, kita hidup di era yang serba cepat. Semua orang ingin berkembang, ingin jadi versi terbaik dari dirinya. Tapi, di tengah tekanan media sosial, arus globalisasi, dan budaya bebas, apakah Pancasila masih punya tempat dalam perjalanan kita untuk mengaktualisasikan diri? Aku Noni, dan hari ini aku nggak sendirian nih. Ada teman-teman yang siap untuk ngasih pandangan dari berbagai sisi. Yuk kita sapa dulu satu persatu. Halo, aku Rifa dengan NIM belakang 165. Halo, aku Diva dengan NIM belakang 195. Halo, aku Mariam dengan NIM belakang 187. Halo, aku Farah dengan NIM belakang 183. Halo, aku Aisyah dengan NIM belakang 188. Halo, aku Elsa dengan NIM belakang 021. Wah, seru banget ya. Oke, kita mulai aja diskusinya. Di era digital ini, semuanya ingin serba cepat. Informasi banyak, tekanan sosial tinggi. Tapi, apakah Pancasila masih menjawab tantangan hidup Gen Z? Nah, kalau menurut aku bisa iya, bisa enggak, tergantung bagaimana cara kita mengaitkannya. Kalau bicara soal nilai seperti toleransi atau keadilan sosial, itu sangat penting. Tapi kalau soal ekspresi diri dan kebebasan pribadi, banyak Gen Z mungkin nggak merasa itu nyambung langsung. Nah, justru karena kita hidup di era yang sekarang, yang sangat bebas nih, kita tuh butuh nilai yang bisa jadi pegangan, bukan buat ngerem kita, tapi buat ngarahin kita. Nah, Pancasila ini justru punya nilai-nilai dasar yang menurutku nggak lekang oleh zaman, seperti kemanusiaan, keadilan, gotong royong, itu tuh masih sangat dibutuhkan. Nah, menurutku ya, masalahnya orang-orang tuh seringnya cuman hafal doang, mereka tuh nggak paham apa itu Pancasila. Jadi Pancasila tuh cuman kayak simbol doang, bukan praktik. Dan di era digital ini, anak muda tuh lebih tertariknya tuh ke value yang bisa langsung mereka rasain, bukan yang formal dan juga top down. Tapi kalau nilai-nilai yang kita turunkan ke hal yang konkret, bisa banget loh. Misal, sila kedua soal kemanusiaan itu tuh bisa diwujudkan lewat gerakan digital untuk dukung korban kekerasan atau komunitas minoritas. Jadi kita tuh bisa tetap bebas, tapi tetap punya etika. Aku ngeliatnya gini, Pancasila tuh kayak fondasi, tapi rumahnya tetap kita yang buat sendiri, sesuai zaman juga. Kalau penyampaiannya terlalu klasik, ya kita juga susah nyambung juga, tapi esensinya tetap bisa dipakai kalau dibungkus dengan cara yang sesuai. Nah, kalau dari aku sendiri tuh aku masih cukup skeptis ya dengan hal ini, karena kan anak muda sekarang tuh lebih condong kan nilai-nilai global kayak kebebasan individu, self expression, hak untuk berbeda, dan juga Pancasila itu cenderung kolektif dan agak normatif. Jadi buat Gen Z itu sendiri mungkin Pancasila itu masih terlalu mengikat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai global yang ditawarkan oleh globalisasi sendiri. Wah, menarik. Jadi, memang ada gap antara nilai-nilai tradisional dan ekspresi modern ya. Sekarang, menurut kalian nih, apakah media sosial ini membantu kita untuk mencapai aktualisasi diri atau justru menjauhkan kita dari makna hidup? Dan apa peran Pancasila dalam situasi ini? Nah, kalau menurut aku, ketika kita punya filter nilai, media sosial itu bisa jadi ruang aktualisasi yang positif. Kita bisa sharing ide, inspirasi, bantu orang lain gitu. Tapi kalau nggak ada pegangan, kita bisa tenggelam nih dalam validasi semu. Nah, disinilah Pancasila itu tuh hadir sebagai pedoman, bukan pengatur. Nah, benar banget Aza. Nah, media sosial itu alat, tapi kita yang menentukan arahnya. Pancasila itu ngajarin kita untuk tetap adil, punya empati, dan menghargai perbedaan. Jadi, kita tuh bisa aktualisasi diri tanpa saling sikut atau saling menjatuhkan. Kalau menurut aku rasa tuh media sosial tuh kayak pisau, bisa buat masak tapi juga bisa buat nyakitin. Banyak Gen Z ngerasa tekanan untuk selalu sempurna di online atau di media sosial. Kalau nilai-nilai Pancasila bisa masuk ke budaya digital kita, misalnya soal menghargai atau tidak menyebar kebencian, mungkin media sosial bisa lebih sehat. Menurut kamu gimana nih, Elsa? Nah, kalau dari pandangan aku sendiri, media sosial itu punya nilai sendiri nih. Ia hidup dalam algoritma dan juga kebebasan berekspresi. Pancasila sayangnya itu belum bisa mengikuti ritme itu. Pancasila itu nilai-nilainya terlalu lambat, terlalu formal, terlalu struktural. Misalnya kita bicara soal musyawarah, hikmat kebijaksanaan, dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sementara di media sosial orang-orang itu berbicara pakai meme, shit posting, thread X, dan juga campaign-campaign instan. Nah, apa yang dianggap adil tidak datang dari sidang MPR, tapi dari suara netizen yang viral dan mampu membongkar ketidakadilan dalam semalam. Dan hal itu tidak mewadahi dari norma ataupun nilai Pancasila itu sendiri melalui lembaga yaitu MPR. Oke, aku sebenarnya setuju sama Elsa. Betul kata Elsa, aktualisasi diri di zaman sekarang tuh lebih ke individual. Orang tuh nyari makna tuh dari karya, dari gaya hidup, relasi lintas budaya. Nah, kalau misalnya nilainya tuh terlalu nasionalistik dan juga kaku, itu tuh malah dianggap penghalang gitu sama banyak anak muda. Kalau menurut aku itu bisa jadi jembatan sih. Pancasila itu tetap bisa hidup di dunia digital kalau kita itu kreatif. Misalnya lewat kampanye toleransi, meme edukatif, atau konten interaktif. Tapi jangan sampai itu jadi dogma, harus ada dialog. Nah, kemudian apakah di tengah kebebasan Gen Z yang eksploratif, Pancasila masih bisa jadi kompas hidup yang relevan? Nah, kalau menurut aku iya. Kenapa? Karena kompas itu kan bukan buat ngurung kita, tapi buat ngarahin kita. Nah, kita tuh tetap bisa bebas, tapi nggak kehilangan arah. Buat aku, aktualisasi diri itu bukan cuma soal jadi hebat, tapi jadi manusia seutuhnya. Nah, Pancasila ini bisa jadi pengingat agar kebebasan kita tuh tetap bertanggung jawab. Kalau Pancasila bisa dalam bentuk yang reflektif, bukan memaksa, dia bisa jadi bagian dari proses aktualisasi. Tapi kalau dipaksakan, dia malah bisa jadi beban. Oke, nah realitanya dari yang aku lihat, banyak yang merasa kalau mereka tuh lebih bebas dan mereka tuh lebih berkembang saat mereka tuh lepas dari simbol-simbol lama. Pancasila tuh mungkin punya nilai, tapi bukan satu-satunya pandangan yang relevan. Menurut aku ya, Pancasila itu juga tentang spiritual. Jadi pada sila pertama itu kan tentang Tuhan. Nah, itu tuh bisa membentuk kesadaran bahwa hidup kita itu tuh bukan cuma tentang diri sendiri. Jadi kebebasan itu tuh butuh kedalaman dan nilai-nilai itu tuh bakal memberikan makna gitu. Nah, Pancasila itu bisa tetap relevan, tapi perlu disampaikan dengan jujur dan kontekstual. Nggak bisa ngarep semua anak muda langsung nyambung kalau bentuknya masih kayak zaman dulu. Oke. Mungkin Pancasila itu masih relevan nih buat sebagian orang, tapi kalau buat aku pribadi, aktualisasi diri itu adalah tentang kebebasan memilih suatu untuk nilai diri sendiri. Nah, kalau kita selalu diarahkan ke Pancasila, kapan kita bisa eksplorasi nilai lain? Nah, dalam psikologi humanistik itu sendiri, khususnya dalam teori Abraham Maslow yang mengenai hierarchy of needs itu, aktualisasi diri merupakan puncak dari kebutuhan manusia. Nah, di mana seseorang itu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri sesuai dengan nilai, potensi, dan juga pilihan hidupnya. Wah, gak nyangka banget nih diskusi kita hari ini bakal sedalam ini. Dari tadi kita ngobrolin soal aktualisasi diri, kebebasan, tekanan digital, sampai nilai Pancasila yang katanya mulai dilupakan Gen Z. Tapi ternyata gak sesimpel itu ya. Nah, banget non. Jadi justru makin kesini tuh aku ngerasa Pancasila tuh penting banget. Misalnya aja nih ya, data dari Kominfo tahun 2023 bilang kasus ujaran kebencian dan hoax di media sosial itu meningkat sampai lebih dari 12.000 laporan per tahunnya. Nah, ini tuh nunjukin banget kalau kita tuh butuh nilai kayak beradab, toleransi, dan kemanusiaan yang bukan cuma buat jaga di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Nah, tapi faktanya juga survei Litbang Kompas 2022 itu tuh nunjukin kalau misalnya cuman 35% anak muda yang merasa kalau Pancasila tuh masih relevan sama kehidupan mereka saat ini gitu. Banyak yang ngerasa kalau misalnya Pancasila tuh beneran cuma simbol formal doang, bukan sesuatu yang bener-bener hidup gitu di lingkungan mereka. Nah, aku pribadi sering nemu orang yang dia tuh taat secara nilai, tapi dia nggak kenal Pancasila gitu. Jadi kadang bikin aku mikir, emangnya harus ya lewat Pancasila? Tapi jangan lupa juga gerakan digital kayak Aksi Solidaritas Palestina, gerakan tolak kekerasan seksual, atau tagar berani bersuara itu tuh banyak loh diinisiasi sama anak muda yang sadar atau enggak itu tuh bakal mereka tuh sedang memegang nilai-nilai Pancasila. Itu kan bentuk nyata tuh dari sila kedua dan kelima kita, yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial. Aku jadi ingat ini juga, ada studi dari UNICEF Indonesia tahun 2021 tentang anak muda yang bilang mereka ingin ruang aman untuk mengekspresikan diri, tapi juga nggak suka dengan narasi moral yang menggurui. Jadi ya menurutku Pancasila itu bisa saja relevan asal penyampaiannya nggak kaku, misalnya lewat game, lewat TikTok edukatif atau podcast kayak gini. Dan jangan lupa Gen Z itu tuh
paling aktif di dunia relawan digital. Misalnya saat pandemi banyak dari kita yang ikut open donasi, just tip APD, sampai bantu UMKM. Tanpa sadar itu tuh implementasi sila ketiga dan kelima. Tapi emang bener sih, nggak semua dari kita itu merasa itu udah dilakukan karena Pancasila, lebih karena empati dan nilai yang tumbuh dari pengalaman. Oke, dari pandangan-pandangan ini itu aku bisa tarik kesimpulan nih. Tapi itu kan juga bukti bahwa nilai-nilai baik itu nggak harus selalu dikaitkan sama Pancasila. Banyak juga Gen-Z yang justru terinspirasi dari tokoh luar, gerakan global, atau bahkan komunitas online lintas negara. Misalnya soal kebebasan berekspresi, banyak yang ngerasa Indonesia masih belum cukup aman nih. Padahal sila keempat tentang demokrasi harusnya bisa mewadahi. Tapi realitanya dari Gen Z aja masih banyak yang takut bicara karena takut dibungkam. Misalnya nih dalam taraf atau dalam skala yang besar. Bahkan pemilu tahun 2024 di Indonesia itu menuai sorotan tajam karena diduga terjadi campur tangan kekuasaan eksekutif dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, peristiwanya itu adalah yang pertama ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia capres atau cawapres. Kemudian yang kedua, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah Anwar Usman yang itu sebenarnya ada pamannya Gibran. Yang ketiga ada dugaan aparatur negara yang tidak netral dan adanya mobilisasi dukungan oleh pejabat pemerintah. Nah, dari hal ini aja itu baru mencakup ke sila keempat yang masih disalahgunakan oleh pihak negara. Nah, lantas bagaimana kita sebagai warga negara, terutama sebagai Gen Z itu bisa percaya akan relevansi dari Pancasila itu sendiri di era yang sekarang? Nah, bener banget nih teman-teman. Aku rasa ini yang harus kita catat. Pancasila itu gak bisa berdiri sendiri. Harus ada dukungan dari lingkungan, kebijakan, dan juga cara penyampaian yang relevan. Karena nilai hidup itu gak cuma dari teks aja, tapi dari tindakan dan pengalaman kita sehari-hari. Nah, benar-benar nih. Jadi menurutku Gen Z itu nggak anti nilai kok sebenarnya, tapi kita tuh justru lapar arah. Tapi maunya yang jujur dan kontekstual. Jadi daripada Pancasilanya ditinggalin, lebih baik dimodernisasi dari cara komunikasinya. Betul banget. Dan juga biarkan kita memilih. Kalau memang ada nilai lain yang lebih cocok secara pribadi, itu tuh bukan berarti kita tuh anti Indonesia, tapi kita tuh emang lagi berproses. Kayak yang tadi dibilang, aktualisasi diri itu personal. Tapi jangan sampai juga nih kita kehilangan akar. Soalnya kalau udah terlalu bebas tanpa dasar, kita tuh bakal rawan kehilangan rasa kolektif. Dan itu tuh bahaya banget di tengah zaman yang individualistik banget kayak sekarang. Aku setuju semuanya, karena realitanya Gen Z itu kompleks. Kita bukan cuma pro kontra, tapi banyak yang di tengah-tengah, masih mikir atau mungkin masih ngeraba-raba juga. Dan itu nggak apa-apa banget loh, karena proses aktualisasi diri itu memang nggak instan. Kita semua itu berhak menentukan nilai-nilai hidup kita, asal tetap menghargai perbedaan. Oke, setelah mendengar banyak diskusi yang panjang ini, aku pun jadi lebih terbuka. Dan mungkin selama ini aku terlalu cepat menolak, dan karena terjadi banyak kasus di sana di penyelewengan terkait sila-sila Pancasila, mungkin dari kita sendiri nih kita bisa mengubah pola pikir yang seperti itu dengan menjadikan Pancasila sebagai modal untuk kita berkehidupan kebangsaan. Dan sebenarnya bentuk nyata dari Pancasila itu juga tanpa sadar aku sudah menjalaninya sampai sekarang. Dan di situ mungkin letak makna sebenarnya. Pancasila itu bukan buat dilafalkan, tapi dihidupkan, entah itu kita sadari atau tidak. Terima kasih buat semua insight hari ini. Buat teman-teman pendengar, semoga obrolan ini bisa membuka ruang refleksi baru. Kita bukan sedang memaksakan nilai, tapi mengajak untuk berpikir apa sebenarnya yang bisa jadi fondasi kita untuk berkembang di tengah dunia yang serba cepat ini. Sampai jumpa dan salam Salam Pancasila.